Prediksi AC Milan versus Spezia 18 Januari 2022. AC Milan ditantang tim papan bawah Spezia pada pekan ke-22 Serie A. Pertandingan di San Siro ini dijadwalkan kick-off jam 00.30 waktu Indonesia Barat. Milan tentu sadar bahwa mereka tidak boleh sampai kehilangan poin saat meladeni Spezia. Ini demi terus menjaga persaingan dengan Inter Milan di dua besar. Terakhir, Milan menaklukkan Genoa 3-1 di ajang Coppa Italia, sempat tertinggal di menit ke-17. Milan menyamakan kedudukan lewat Oliver Giroud di menit ke-74. Pasukan Stefano Pioli membubuhkan gol-gol extra time Rafael Leao dan Alexis Saelemaekers untuk memastikan kemenangan atas Genoa. Milan sedang tajam-tajamnya. Milan tercatat selalu mencetak 3 gol atau lebih dalam 4 pertandingan terakhirnya di semua ajang. Mereka berturut-turut menghantam Empoli 4-2, AS Roma 3-1, Venezia 3-0 Serie A, serta Genoa di Coppa Italia. Pada pekan ke-6 lalu, Milan menang 2-1 di kandang Spezia. Milan unggul lewat gol Daniel Maldini di menit ke-48. Kemudian Venezia membalas melalui gol Daniel Verde di menit ke-80 dan Rossoneri memastikan kemenangan lewat gol Brahim Diaz di menit ke-86. Di San Siro, Milan jelas diunggulkan untuk kembali mengalahkan Spezia, namun Milan tidak bisa begitu saja meremehkan Spezia. Sebab dalam 2 laga tandang terakhir di Serie A, tim besutan Thiago Motta, ex-pemain Inter itu sukses mempermalukan Napoli dan Genoa dengan skor identik 1-0. Statistik dan prediksi skor. Milan selalu menang 3 laga terakhirnya di Serie A. Milan selalu mencetak minimal 3 gol dalam 3 laga terakhirnya di Serie A. Milan cuma mencatat 1 clean sheet dalam 5 laga terakhir di Serie A. Spezia cuma menang 2 kali dalam 9 laga terakhir di Serie A. Spezia selalu mencetak 1 gol di tiap laga dalam 4 laga terakhirnya di Serie A. Selalu tercipta maksimal 2 gol dalam 4 laga tandang terakhir Spezia di Serie A. Prediksi skor akhir AC Milan 3, Spezia 1. Milan dan Inter saling berebut gelandang Lazio. Dua raksasa Serie A yakni AC Milan dan Inter Milan dikabarkan saling berebut untuk bisa mendatangkan Luis Alberto dari Lazio. Luis bergabung dengan Lazio sejak tahun 2016 silam. Ia direkrut dari klub Premier League Liverpool. Di klub ibu kota Italia inilah pemain Spanyol ini menemukan performa terbaiknya. Ia menjadi pemain andalan klub yang bermarkas di Olimpico tersebut. Namun situasinya sekarang berubah. Ia kerap dicadangkan oleh pelatih Lazio saat ini yakni Maurizio Sarri. Kini Lazio pun disebut siap untuk melepas Luis Alberto. Kabar tersebut dilansir dari El Gol Digital. Laporan itu menyebutkan hubungan Luis dengan Maurizio Sarri makin merenggang dan situasi itu dilaporkan menarik perhatian AC Milan dan Inter Milan sekaligus. Keduanya dilaporkan siap untuk menampung pemain 29 tahun tersebut. Lazio sendiri diklaim bersedia melepasnya dengan harga sekitar 30 juta euro. Untuk Milan, ia bukan pertama kalinya mereka dikaitkan dengan Luis. Beberapa waktu lalu mereka juga sempat digosipkan akan memboyongnya ke San Siro namun gagal. Akan tetapi, AC Milan dan Inter Milan tak akan bisa begitu saja leluasa bersaing untuk mendatangkan Luis Alberto. Pasalnya ada juga sejumlah tim yang tertarik memboyongnya dari Lazio. Dari Spanyol, setidaknya ada 2 klub yang diklaim tertarik kepadanya. Mereka adalah Real Betis dari Sevilla. Ada juga kabar ketertarikan dari klub Premier League yakni West Ham. Demers dikabarkan juga terus memantau situasi Luis Alberto di Lazio sekarang ini. Kalahkan Genoa, 2 Milan bersinar saat Mesias tenggelam. 2 bintang AC Milan Rafael Leao dan Theo Hernandez berhasil bersinar dalam kemenangan 3-1 atas Genoa di Coppa Italia pada Jumat dini hari kemarin saat Junior Mesias mengecewakan. Rossoneri mengalami kesulitan saat menghadapi Grifon pada pertandingan babak 16 besar Coppa Italia dan memerlukan babak perpanjangan waktu untuk mengalahkan tim yang tengah mengalami kesulitan di Serie A. Performa tim pun bercampur dengan beberapa tampil impresif sementara yang lain justru seolah tenggelam. Tuttosport lantas memberikan skor tertinggi kepada Leao yang layak mendapatkan rating 7,5 dari 10, mengingat ia memasuki laga pada babak kedua dan menjadi penentu kemenangan timnya dengan mempertontonkan dinamisme luar biasa pada sisi kiri dan mencetak gol kedua klub. Theo Hernandez mendapatkan nilai 7 atas umpan yang ia berikan untuk gol yang dibukukan oleh Oliver Giroud dan Alexis Saelemaekers. Direk Kalulu, Alessandro Florenzi, dan Sandro Tonali masing-masing mendapatkan skor 6,5, sementara Mike Maignan, Matteo Gabbia, dan Fikayo Tomori, Timo Bakayoko, dan mantan bumper Chelsea mendapatkan rating 6. Kendati demikian, beberapa pemain Milan justru mengecewakan saat melawan Genoa, di antaranya adalah Brahim Diaz, dengan skor 5,5 plus 5 untuk Rade Krunic, Daniel Maldini, dan Ante Rebic. Outlet tersebut menyorot Mesias yang dianggap menjadi pemain terburuk dalam laga tersebut dan memberikan nilai 4,5 atas performanya yang tidak tampak sehingga membuatnya perlu bekerja ekstra keras agar bisa meyakinkan manajemen. Ingin gabung Milan, Butman tolak tawaran Newcastle.
Calcio Mercato memberikan konfirmasi mengenai pemberitaan yang beredar belakangan ini dengan menyatakan bahwa Butman merupakan sosok yang dipilih oleh Paolo Maldini dan Ricky Massara sebagai tambahan kekuatan sempurna untuk memperkuat lini pertahanan, dan semua orang di klub pun mengiyakan pandangan tersebut. Dari area teknis hingga mencari bakat dan pemilik, Lille sendiri menginginkan tebusan 30 juta euro atau 480 miliar agar bersedia menjual bek 21 tahun tersebut, nominal yang dianggap terlalu mahal bagi Milan. Namun masih dapat dinegosiasikan dan kedua belah pihak sedang merupakan pencari titik temu untuk mencari kesepakatan, mengingat hubungan kedua klub yang sangat baik dan juara bertahan Liga 1 tersebut perlu mengumpulkan dana. Milan sejatinya menginginkan performa pinjaman dengan pilihan pembelian yang akan menjadi kewajiban dengan syarat tertentu di angka kurang dari bandrol sang pemain. Pemberitaan tersebut mengutip dari The Times yang mengklaim bahwa Butman telah menolak tawaran Newcastle yang bersedia memberinya kenaikan gaji sebesar 1,2 juta euro atau 14,4 miliar net per musim yang diterimanya saat ini. Pemain internasional Belanda tersebut tidak ingin bergabung dengan klub yang tengah berjuang lepas dari zona degradasi dan ingin menjadi bagian tim ambisius yang bertekad memenangkan gelar seperti Rossoneri.